Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Kepala SMPN Negeri 3 Purwakarta, Bapak Muhammad Husni MPD, dan yang saya banggakan teman-teman Bapak dan Ibu guru seprofesi SMPN Negeri 3 Purwakarta. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di siang hari ini untuk di komunitas pembelajaran kita, sekedar hanya untuk sharing, dan ini adalah kegiatan kombel rutin kita setiap bulannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut untuk sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 3 Purwakarta. Kepada Bapak Husni kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sampurasun. Terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan kepada kita. Semoga pertemuan kita mendapatkan ilmu dan dapat berguna bagi pelayanan pendidikan di SMP 3 Purwakarta. Salawat dan salam semoga terlimpah curah dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar SMP 3 Pak Agus Herwanto, Sarjana Pendidikan, serta Bapak Ibu guru hebat yang senantiasa menyisakan waktunya, menyempatkan untuk duduk dan hadir fisik dan hatinya dalam kegiatan kombal. Kadang-kadang kita hadir secara fisik tapi pikiran kita kemana-mana, apa udah siang, udah nggak nyambung. Tapi dengan beberapa jam semoga bisa nyambung ke depan. Bapak Ibu, kombel adalah salah satu alternatif peningkatan kompetensi guru dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesional pada profesi kita semua. Kombel hendaknya menceritakan pengalaman dari masing-masing guru, dari masing-masing pembelajar, untuk memperkaya seluruh kemampuan yang harus kita miliki. Kemudian Bapak Ibu, kombel dapat meningkatkan kapasitas diri kita dalam rangka melakukan pelayanan kalau Bapak Ibu memang hati dan pikirannya ikhlas untuk melayani pendidikan, terutama kualitas prosesnya. Nah, kualitas proses itu akan menentukan kualitas hasil. Oleh karena itu, karena kombel merupakan kebijakan pendidikan nasional yang berhubungan dengan implementasi kurikulum merdeka dan berdampak juga pada rapot pendidikan sekolah. Hari ini kita diberikan survei. Yang pertama adalah survei tentang asesmen nasional, ya tesil. Yang kedua, nanti Bapak Ibu, mungkin besok Bapak Ibu akan dibagikan link untuk mengisi survei integritas dari KPK. Nah, isi surveinya sedang dikaji dulu sama kurikulum. Nanti Teh Silia sama Ibu Sinta tolong dilihat satu persatu surveinya. Jangan sampai jawaban Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru nggak nyambung dengan realita, dan apalagi dengan anggaran rencana keuangan sekolah. Sehingga ini akan menjadikan input yang memang ada yang diharapkan oleh KPK tentang pengelolaan dana operasional sekolah.
Dan saya langsung dikirimi linknya oleh survei dari KPK langsung ke kepala sekolah untuk dibagikan kepada guru-guru. Nah, oleh karena itu ini akan memberikan gambaran, harapan, indikasi atau indikator kuratif. Kuratif itu apa ya? Mencegah ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Preventif ya. Jadi preventif bukan kuratif. Kalau kuratif berarti sakit dulu baru kita dirawat, gitu ya. Tadi ini preventif. Nah, ini survei ini akan memuat beberapa hal, nanti Bapak Ibu bisa baca. Kemudian hari ini Bapak Ibu ada rekonbos di Muhajirin 2. Pak Saiful dengan Mak Aib sedang belajar bagaimana membuat surat pertanggungjawaban sesuai dengan harapan dari petunjuk teknis yang diberikan oleh kementerian kepada sekolah-sekolah. Nah, kemudian nanti ada beberapa kegiatan Bapak Ibu dari P5 dievaluasi. P5 kita refleksi aja dari masing-masing guru, refleksi dari masing-masing mata pelajaran atas dirinya. Apakah ngajarnya masih duduk menjelaskan kemudian menjawab atau menggunakan metode-metode pembelajaran yang telah Bapak Ibu pelajari. Jadi strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, pemilihan media pembelajarannya, kemudian bagaimana kita belajar berfokus pada anak sebagai pusat pendidikan, pusat belajar harus berkembang sesuai dengan tingkat pertumbuhannya, sehingga kita semua bisa menjalankan tugas-tugas ini dengan baik, sehingga di tahun 2045 ketika kita ada bonus demografi dari Indonesia Emas, kita sudah memberikan bekal pada anak-anak untuk menjadi anak-anak yang memiliki kearifan lokal, berkompetensi global, dan berakhlak mulia. Itu sudah dengan visi sekolah kita. Nah, Bapak Ibu juga visi sekolah kita harus paham. Nanti jangan sampai ditanya ketika survei visi sekolahnya apa, ya, visinya apa, misinya apa. Itu dari Bapak dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kombel SNB 3 untuk hari temanya apa Pak? Diseminasi budaya positif. Dengan izin Allah kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jangan bosan, angkatan kompetensi, bertukar pikiran, sharing pendapat, dan kata Pak Kasih GTK harus berimpact. Jadi lamun kamari nges diklat, jika Bu Anti memberikan ilmu kepada orang lain, Bu Loli memberikan ilmu orang lain, kemudian ada ilmu yang kita miliki kemarin pada saat IHT harus berimpact pada diri kita dan berimplementasi pada anak-anak agar hasilnya lebih baik. Itu ya. Itu dari Bapak, semoga terus menerus kita harus bertukar pikiran tentang proses pembelajaran. Jangan malu yang tua untuk pertama saya muda, apalagi yang muda harus pertama sama yang tua. Jadi ngajar jam lama mau buku ngaca perang kayak diharap-harapkan kelas memang Mr. Aci. Ayo nama harus pakai media, strateginya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi berkembang dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak Kepala untuk sambutannya. Bapak Ibu guru yang hebat, hari ini kita juga dalam komunitas belajar ini akan mendengarkan tentang
bagaimana mewujudkan pembelajaran siswa yang student center dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini. Nanti akan dipaparkan oleh sahabat kita Ibu Purwanti. Yang sebelumnya saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Agus sebagai ketua dari komunitas belajar ini. Pada Pak Agus kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah hadir pada kesempatan kali ini, dan berterima kasih juga atas supportnya ya untuk kegiatan Kombel. Kemudian Bapak dan Ibu, rekan-rekan sejawat yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Saya tidak banyak, saya akan menjelaskan di sini. Jadi Kombel itu tujuannya adalah untuk kita berbagi pengalaman dan berbagi praktek baik ya, di sekolah ya. Misalkan ada rekan kita yang ikut pelatihan MGMP atau pelatihan di Dinas Pendidikan, nanti bisa didiseminasikan di sekolah melalui kegiatan Kombel. Misalnya Bu Purwanti kan udah ikut kegiatan ya, workshop, itu suka keliling-keliling tuh Bu Purwanti tuh. Sedangkan di sekolah kita belum pernah. Nah makanya sekarang kita coba nih Bu Purwanti jadi pemateri di sekolah kita ya dalam kegiatan Kombel. Kemudian yang kedua, Kombel itu bisa dijadikan sebagai pemetaan dan pengoptimalisasi aset-aset yang ada di sekolah ya. Setidaknya ada 7 aset yang ada di sekolah kita, mulai dari modal manusia SDM ya. Kita punya SDM yang luar biasa, punya kepala sekolah yang S2 pertama, kemudian dia punya hubungan baik dan kedekatan dengan lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Purwakarta seperti Dinas Pendidikan, DPRD, Kepolisian, TNI, sangat dekat, jadi bisa menunjang kegiatan dan perkembangan pendidikan di SMP 3. Kemudian guru-gurunya juga kita mempunyai potensi yang cukup baik ya untuk dikembangkan di sekolah kita. Ada gurunya, ada yang muda-muda ya, masih fresh, kemudian ada yang senior, Bu Ines, Pak Rohendi, ada yang sudah mau pensiun, itu juga bisa berbagi pengalaman untuk guru-guru yang masih muda ya. Kemudian di sini ada para wakil kepala sekolah yang super hebat semuanya ya. Ibu dari kesiswaan, Bu Cucu, itu tiap hari Senin mengatur upacara bendera, itu luar biasa itu ya. Sangat luar biasa, dan bisa nanti berbagi kepada teman-temannya di sini bagaimana caranya. Nah ya itu salah satu dari berbagi kita ya. Kemudian dari modal sosial itu kita pernah bekerja sama dengan Puskesmas untuk memeriksa kesehatan siswa ya. Itu modal sosial. Kemudian kita dekat dengan kantor Bank BRI, Bank Jabar, itu modal sosial kita manfaatkan melalui dana CRA ya kalau bisa ya. Kemudian modal fisik, kita mempunyai ruangan 30 ruangan kelas ya, kemudian 1 lab komputer, 1 lab IPA, kemudian ada ruang TU, ruang guru, itu dioptimalkan untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian modal lingkungan, kita punya lapangan, kemudian tempat bermain, punya kolam ikan, nah itu bisa dioptimalkan gitu ya. Itu modal fisik gitu ya. Kemudian modal finansial, kita ini sekolah penggerak punya sumber dana BOS itu 2, BOS pusat dan BOS kinerja. Nah itu juga modal bagi kita, aset untuk dikembangkan untuk operasional kita sehari-hari. Kemudian modal politik ini hubungannya dengan kebijakan ya. Nah, kedekatan kepala sekolah kita dengan Dinas Pendidikan, dengan anggota Dewan, DPRD, itu bisa dijadikan sebagai modal politik, sehingga kebijakan-kebijakannya bisa menunjang kegiatan kita di SMP 3 ya. Kemudian yang terakhir, modal agama dan budaya. Kita di sini mempunyai siswa yang beragam, agamanya, budayanya, bahkan gurunya juga di sini budayanya beda-beda ya. Ada yang orang Padang, orang Jawa. Itu modal, itu aset bagi kita ya untuk keberagaman. Mungkin pengantar untuk komunitas belajar cukup dari saya. Nanti dilanjut dengan pemateri berikutnya Bu Purwanti.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak Ketua Komunitas Pak Agus. Jadi begitu banyak aset yang sekolah kita miliki, yang itunya akan menjadi penunjang juga untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Baik, Bapak Ibu hebat, kita lanjutkan ke acara inti daripada pertemuan kita kali ini tentang diseminasi budaya positif. Yang nantinya kita akan mengikuti paparan dari Ibu Purwanti bagaimana kita menerapkan paradigma pendidikan baru yang sudah diterapkan oleh pemerintah kita saat ini. Baik, kepada Ibu Purwanti kami persilahkan. Sebentar ya. Oh, ice breaking dulu. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak semuanya, aduh di dieu mah saya teh dari BG Bu berbicara teh karena memang bersama rekan-rekan di sini saya baru gitu ya untuk menyampaikan sedikit yang pemahaman saya tentang budaya positif. Tapi tentunya ibu dan bapak mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata budaya positif karena memang sudah banyak dari rekan-rekan kita di sini yang sudah melaksanakan diseminasi budaya positif bersama ibu bapak. Tapi alangkah lebih baiknya kita bisa mengulang untuk merefresh ulang apa bisa jadi ada pemahaman baru atau konsep baru yang bisa kita temukan. Nah, pada kesempatan kali ini kalau di bahasa Sunda mah hapunten pisan anu saageng-agengna sanes bade mapatahan ngojai kameri, sanes bade mapatahan ngapung kamanu nya ibu kali bapak di dieu mah hayu urang sami-sami sasarengan di sini kita sama-sama belajar untuk memahami apa itu budaya positif. Sebelum kita masuk ke budaya positif, ibu bapak, di sini kita ice breaking dulu ya untuk menambah chart semangat kita. Di sini saya punya satu gamesnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ibu bapak, kalau saya ngomong 1, ibu bapak boleh bertepuk tangan tapi 1 kali. Tepuk tangannya 1 kali. 1. Oke. Kalau 2, saya bilang 2, ibu dan bapak boleh menginjak bumi 1 kali. Nah, dengan 2 kaki boleh. Iya. Kalau saya ngomong 3, ibu dan bapak boleh menepuk bangku 1 kali. Iya. 3 dulu ya. Sebelum sampai 5 kita 3 dulu ya. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1. Iya. Oke. Baru 3 ya. 2 lagi. Nah, anak-anak zaman sekarang kalau ditanya gimana anak-anak kabarnya, ngajawab nanti bukan sehat bu, atau anapi di bahasa Sunda mah pangesto bu, tapi well cina gitu kan ya. Nah, ibu dan bapak, kalau misalkan saya menyebut angka 4, ibu dan bapak boleh menyebut well seperti itu ya. Oke. 4. Oke. 4, 3, 1, 2, 4. Oke. Kalau 5, aduh biasanya saya berbicara bahasa Sunda, jadi agak kaku berbicara bahasa Indonesia. Kalau 5, saya mengucapkan angka 5, ibu dan bapak boleh angkatkan tangannya dan serukan kata semangat.
Oke. 5. Oke, 5. 1, 3, 2, 5, 1, 1, 4, 3, 2, 4, 5. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak dan Ibu. Nah, pada kesempatan, kenapa Ibu? Nanti ada lagi. Nanti tenang, di tengah-tengah ada lagi untuk menambah semangat lagi ya untuk kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budaya positif. Ada yang tahu budaya itu apa, Ibu dan Bapak? Kebiasaan, betul Bu Haji. Budaya itu adalah kebiasaan. Budaya positif berarti kebiasaan yang positif atau kebiasaan yang baik. Mari kita lanjutkan. Nah, ada 3 pertanyaan. Apa Bapak dan Ibu guru hebat merasa senang pergi ke sekolah? Berikan alasannya. So, bentar, Bume. Alasannya senang bertemu teman-teman ya. Yang pertama karena bisa curhat, bisa ketemu ngobrol. Yang kedua ketemu dengan anak-anak. Yang ketiga bisa membawa jualan. Koperasi itu. Keren sekali jawaban Bu Maya, betul ya. Tepuk tangan atau Ibu dan Bapak ya. Nah, jadi kita sebagai seorang guru bisa jadi datang ke sekolah senang. Kenapa? Kita ada rekan-rekan di sini, bertemu dengan rekan-rekan karena memang lingkungan kita ya di sekolah gitu ya. Jadi sekolah adalah rumah kedua, tempat ternyaman untuk kita di mana kita tinggal. Kita kan pasti hidupnya ya kalau tidak di sekolah, di rumah bersama keluarga. Nah, kemudian yang kedua, sebagai seorang guru, teladan apa yang selalu dilakukan dan dicontohkan kepada murid? Ada yang mau menjawab? Boleh, Bu Mai lagi. Saya sebagai guru ya ke anak-anak itu, ke para siswa peserta didik, memberikan contoh perilaku yang baik karena guru itu sebagai figur ya yang dicontoh untuk oleh peserta didik gitu. Keren sekali jawaban Bu Mai. Kita sebagai peserta didik, sebagai guru harus memberikan contoh atau teladan yang bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Ada yang mau menambahkan? Ibu dan Bapak? Bu Haji? Boleh. Sebetulnya ya berat memberikan teladan yang baik itu, lebih berat lagi karena kitanya pribadi yang harus memulainya. Tapi minimal mengingatkan ya, seperti dalam hal sholat gitu ya. Jadi memberikan contoh nih, kalau sholat duha sebelum ngajak sama anak-anak untuk sholat duha ya kita dulu gitu ya, memberikan teladan atau contoh. Atau membuang sampah nih ya, kadang-kadang kan anak masih aja membuang sampah di dekat tong sampah sendiri, maka kita nggak usah ngomel-ngomel tapi di depan mereka kita masukinlah itu sampah ke tempatnya gitu. Itu salah satunya mungkin. Makasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Haji Cucu. Ya betul. Jadi sebelum kita menyuruh anak, alangkah baiknya kita memberikan teladan dulu. Itu pun jadi PR untuk saya ya Bu Haji. Hatur nuhun. Nah itu, jadi teladan itu datang tepat waktu katanya. Ibu Sumari mau memberikan tanggapannya tentang pertanyaan nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang guru, teladan apa yang selalu dilakukan dan dicontohkan kepada murid? Tidak jauh berbeda dengan jawaban Ibu Mai dan Ibu Haja Cucu. Tentunya
tingkah laku, aktivitas, gerak-gerik, tutur kata, karena kita ada istilah guru itu digugu dan ditiru. Jadi apapun kita itu harus memberikan contoh yang baik. Maaf, yang namanya contoh itu bukan hanya teori, tapi harus dipraktikkan. Yang mudah saja di kelas kan ada senyum, sapa, salam, ya itu juga yang sangat simpel. Walaupun tidak harus siswa yang memberikan salam, kita juga boleh berikan salam terlebih dahulu. Itu juga bisa. Keren sekali ya jawabannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apabila ada anak yang bermasalah, apa yang akan Bapak Guru Hebat lakukan pada anak tersebut? Ya, Bu Santi. Boleh Bu Santi. Setelah ini Bunda Silia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya, apabila ada anak yang bermasalah, biasanya akan diajak berdialog dulu. Dan mungkin kita harus mempelajari latar belakang masalahnya gimana. Mungkin anak itu mungkin di rumah juga ada masalah, baiklah orang tuanya seperti apa. Karena tidak ujuk-ujuk lah. Kita jangan sampai langsung menjudge, tapi kita harus pelajari dulu masalah tersebut. Jangan langsung menjudge di depan teman-temannya. Kita berdialog dulu dengan anak itu. Ya, seperti itu. Terima kasih Ibu. Dilanjut Bunda Silia sebagai guru BK-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Teori aja dulu ya. Kalau secara teori sudah jelas anak yang bermasalah ya diajak bicara. Karena pada dasarnya secara teori juga, karena saya dari psikologi menganut psikoanalisa. Jadi anak itu melakukan sesuatu karena pasti ada sebabnya, tidak mungkin tiba-tiba. Dan biasanya juga kita tidak melihat dari anak itu sendiri, biasanya sekitarnya juga harus kita lihat. Yang biasa saya lakukan, biasanya yang dilihat latar belakang keluarga. Karena itu sangat sekali riskan, sangat sensitif untuk anak tersebut. Jadi tidak mungkin, karena kita tidak bisa menyamakan setiap anak itu sama semua. Karena melakukan satu hal pasti karena A tidak bisa. Jadi intinya yang paling nyaman yaitu tadi ajak bicara, terutama biasanya latar belakang keluarga itu sangat objektif untuk bisa mencari solusi, biasanya begitu. Terima kasih. Hatur nuhun, terima kasih untuk Ibu Bapak Guru Hebat yang telah memberikan pendapatnya atas pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan di sini. Mari kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar dalam belajar disiplin positif itu mencerminkan pergeseran dari pendekatan tradisional yang mungkin lebih fokus pada hukuman dan kontrol eksternal menuju pendekatan yang lebih konstruktif dan berbasis pada pengembangan karakter serta hubungan positif. Yang pertama itu perubahan paradigma itu dari hukuman ke pembelajaran. Ada yang bisa memberikan contoh bagaimana itu dari hukuman ke pembelajaran? Ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak memberikan hukuman, tapi memberikan pembelajaran. Ada yang bisa memberikan contoh? Misal, ada anak pada mata pelajaran saya tidak presentasi dalam kelompok tersebut karena misalnya anak itu kabur. Nah, kalau dihukum kan kamu tidak presentasi, sok berdiri, atau misalkan tidak boleh ikut pembelajaran saya selama 1 bulan misalnya. Tapi kalau misalkan diberikan pembelajaran, sok kamu melakukan presentasi sendiri di depan tentang materi apa saja, itu pembelajaran untuk anak. Jadi tidak lebih ke hukuman, tapi hal yang sama hanya dilakukan oleh dia sendiri. Itu. Jadi dia merasa tidak dihukum karena perlakuan
perlakuan yang dia dapatkan sama seperti teman-temannya, hanya saja dia mengerjakan sendiri, tidak berkelompok sama seperti teman-temannya. Itu dari hukuman ke pembelajaran. Kemudian dari kontrol eksternal ke kemandirian. Misalnya dalam pemilihan KM, biasanya kan sama guru zaman dulu ditunjuk-tunjuk, nih kamu aja KM, kusabab kamu mah tetangga saya, atau kusabab misalnya kamu mah orang tuanya pejabat misalnya, gitu kan. Dari zaman dulu mah ngelihat anak teh gitu ya, tanpa melihat potensi dari setiap individu. Nah, tapi kalau sekarang semuanya berbasis demokrasi. Jadi guru hanya sebatas sebagai fasilitator saja. Yang menentukan mereka itu adalah kemandirian. Kemudian dari pemberian perintah ke komunikasi dan kolaborasi. Misalnya saat bebersih di kelas, kamu piket ya, sok bersihan itu yang dibawa itu sampah banyak. Nah sekarang bisa sama kita, ayo kita bebersih bareng-bareng. Yuk saya ampu, misalnya ibu bawa sapu, kamu bawa pelan. Yuk ibu nyapu, kamu ngepel. Itu kolaborasi. Kemudian dari fokus pada kesalahan, itu kita fokus pada solusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, bukan kesalahannya yang kita cecer, bukan kesalahannya yang kita gali, tapi solusi dari apa yang harus dia lakukan untuk problem solving, mengatasi kesalahan yang dia buat. Kemudian dari pendekatan satu ukuran untuk semua ke pendekatan yang dapat disesuaikan. Ini pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu. Jadi bahwa kita itu harus belajar bahwa adil itu tidak harus sama. Seperti kita memberikan bekal ke anak kita yang SD, ke anak kita yang SMP itu berbeda. Tapi itu adil gitu. Tidak adil itu kan bukan SD 10.000, SMP 10.000, tidak seperti itu Ibu Bapak. Tapi ketika anak itu memiliki kemampuan yang lebih di atas, berarti kita memberikan pemahamannya yang sesuai kemampuannya. Ketika kita mendapati anak yang kemampuannya ada di bawah, berarti kita juga memberikan kemampuannya, alat ukurnya sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Nah, kemudian dari ketidakpedulian emosional ke empati dan dukungan emosional. Ini lebih ke bagaimana peran kita sebagai guru untuk mengatasi anak-anak yang sekarang selalu ingin didengarkan, mencari jati diri mereka, apalagi anak-anak kelas 8, mereka kadang selalu mencari orang yang ingin didengarkan, supaya mereka tidak mencari orang yang salah. Nah, bisa jadi kita jadi tempat untuk mereka berbicara, tempat yang nyaman bagi mereka berbicara, dan tempat yang nyaman ketika mereka berbicara dan mereka nyaman untuk didengarkan. Itu Ibu Bapak. Jadi perubahan paradigma ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan mendukung, di mana anak-anak merasa dihargai dan termotivasi untuk berkembang dengan cara sehat dan produktif. Itu. Kita lanjutkan. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Tanggung jawab guru itu adalah menciptakan suatu lingkungan positif. Jadi kita sebagai warga sekolah, pertama harus saling mendukung, harus saling belajar dan saling bekerja sama. Ketika ketiganya sudah bersinergi, menimbulkan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, turun menjadi karakter baik, dan maka akan terbentuk budaya positif. Jadi memang di sini yang harus kita tebalkan, yang harus kita sinergikan, sehingga nanti ketika sudah ada kerjasama, saling mendukung, saling belajar, itu akan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik Ibu Bapak. Dan kemudian menjadi karakter dan akan terbentuk budaya positif yang bisa kita tularkan ke anak-anak didik kita. Di sini juga ada teori kontrol. Ada teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Nah, jadi ada
ada stimulus atau respon yang menyatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Menurut teori kontrol itu, realitas atau kebutuhan setiap individu itu berbeda. Misalnya saya, setiap hari kebutuhan makannya 3 kali. Belum tentu Ibu Sumarni 3 kali, bisa jadi 2 kali. Berbeda-beda. Setiap individu itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Atau saya, misalkan minum sehari harus 4 liter. Belum tentu Larissa misalnya hanya butuh 3 liter. Jadi berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus. Tapi menurut teori kontrol, orang memiliki gambaran berbeda. Orang itu pasti punya pandangan atau gambaran berbeda ketika melihat suatu hal. Maka di situ banyak, meskipun kita melihat satu tempat, tapi kadang gambarannya pasti berbeda-beda seperti itu. Makanya kadang ada masalah, ada satu masalah, pasti itu ada berbeda-beda dan itu bisa didiskusikan sama bersama gitu. Karena memang menurut teori kontrol atau fitrahnya memang orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Menurut stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita lanjutkan. Menurut stimulus, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku baik atau perilaku kurang baik, semuanya memiliki tujuan. Karena manusia itu abu-abu, tidak bisa kita selamanya putih atau hitam. Kita bisa memilih di situ. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kita lanjut. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus mengatakan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kadang kan ya, mengerjakan tugas, ayo sih, mengerjakan tugas, dipaksa ku orang, da ari budakna embung. Nah, seperti itu. Kadang kan orang sok kesel sorangan. Tapi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kadang kita selalu menyamakan tugas. Pokoknya dikumpulkan dina kertas folio bergaris, ditulis pakai tulisan yang bagus. Bisa jadi anak itu lebih senang mengumpulkan tugas dengan merekam, memvideokan. Nah, itu bisa kolaborasi dan konsensus bisa menciptakan pilihan baru. Daripada orang capek hati budak ngumpulkeun wae tugas, ya udah sok weh direkam. Nah, kan seperti itu. Kemudian stimulus atau respon. Model berpikir menang kalah. Nah, jadi menurut teori kontrol mah model berpikir itu harus menang-menang. Itu ya Ibu Bapak. Aduh, kelihatannya sudah lemes lagi ya Ibu Bapak. Nah, konsentrasi dimulai. 1, 3, 4, 2, 3, 1, 5. Semangat. Sip. Lanjut. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang positif, tinjaulah penerapan disiplin di sekolah kita. Kita refleksikan diri dengan menjawab pertanyaan ini. Maka itu mah dijawab di dalam hati. Bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain. Nah, kita lanjut Ibu Bapak. Nah, di sini ada disiplin. Disiplin itu perasaan foto nate geus dihapus da ku anti teh. Nah, jangan si kene aya nya. Perasaan geus ya itu perasaan foto nate geus dihapus kan
Iya nenek jangan kakak kelas anti. Anu sok masihan tugas. Masihan referensi tugas. Ibu, aduh. Kangen. Ya teh perasaan mos dihapus nah aya kene. Disiplin itu identik dengan tata tertib, kepatuhan pada peraturan, dan teratur. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang agar pada orang lain, agar orang lain itu mendapatkan kepatuhan. Tapi yang harus kita pahami bahwa disiplin itu artinya belajar bertindak dengan nilai-nilai kebajikan universal yang hadir dari motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya dari dalam bukan dari luar. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan dari beberapa instansi atau dari beberapa organisasi. Nah, ini yang kita tahu ya, nilai kebajikan dari kementerian kita yang kita naungi. Ada profil pelajar Pancasila. Lagunya masih ingat Ibu Bapak? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini ada lagi nilai kebajikan dari Indonesian Heritage Foundation. Nah, ada toleransi, kedamaian, kesatuan, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Ini semua langsung berpusat kepada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kita lanjut. Nah, ini dari The 7 Essential Virtues dari Building Moral Intelligence, Michelle Gorba, bahwa nilai kebajikan itu ada dari suara hati, katanya dari kontrol diri, empati, rasa hormat, toleransi, kebaikan dan keadilan. Ini dari siapa lagi? Nah, ini ada dari IBO Primary Years Program. Sikap murid itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, juga komitmen. Juga di sini menurut Lifelong Guidelines and Life Skills, keterampilan hidup itu dapat dipercaya, luruh hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Juga petunjuk hidup itu peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan juga persahabatan. Jadi nilai kebajikan itu bukan hanya bisa diambil dari beberapa satu teori saja gitu, atau satu organisasi saja, tapi kita bisa mengambil dari beberapa teori atau organisasi. Nah, kita lanjut pada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, yang tadi di nomor 3 ya, bagaimana cara kita apabila mendapati anak yang bermasalah. Jadi 3 motivasi perilaku manusia itu menurut Diane Gosser itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang mari ngerjakeun PR, soalnya lamun teu ngajakeun PR kubu anti masuk ditangtungkeun. Nah, eta untuk mendapatkan
imbalan atau penghargaan orang lain. Rek ngerjakeun PR, soalna ku Ines masuk di pasihan permen. Nah, itu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Jadi ada faktor eksternal. Nah, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah puncak dari nilai yang tadi kita bahas. Nah, di sini ada hukuman. Hukuman itu merupakan identitas gagal dan bersifat negatif. Ada juga konsekuensi merupakan identitas sukses tapi bersifat netral. Dan ada restitusi, ibu bapak. Restitusi merupakan identitas sukses tapi bersifat positif. Nah, jadi menurut ibu bapak dalam pemecahan masalah, ibu bapak akan melakukan hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi tentu saja, karena di sini identitas sukses tapi bersifat positif. Nah, kita lihat makna dari restitusi itu sendiri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi anak itu sendiri yang harus menemukan solusi atas apa yang mereka lakukan. Karena agar apa tadi? Mendorong anak tersebut untuk bisa memecahkan masalah saat mereka sudah bisa berdiri sendiri. Nah, restitusi yang pertama, restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berarti apabila kita melakukan hal itu lagi, berarti saya akan melakukan hal yang sama kedua kalinya. Kemudian yang kedua, restitusi untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi juga fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, restitusi juga menguatkan. Restitusi itu fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kita lanjut ya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, penguasaan, kebutuhan atas kemampuan. Misalnya, ketika anak dapat nilai bagus, dia ingin ada kepuasan dari penguasaan. Berarti kita memberikan apresiasi. Terima kasih, kamu telah mengerjakan soal dengan baik. Itu untuk apa? Untuk memberikan kebutuhan dia akan penguasaan yang dia miliki. Karena dia telah melakukan hal yang baik, hal yang bagus. Karena telah mengerjakan soal dengan nilai yang sempurna. Seperti itu. Jadi jangan sampai dia melakukan ulah karena apa? Karena kebutuhan pengakuan atas kemampuannya tidak kita beri apresiasi. Kemudian ada juga kasih sayang dan rasa diterima. Bukan di sini atau di kelas saya masih ada beberapa anak yang kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterimanya mereka kurang, tidak memiliki. Karena pada saat saya bilang
rumah dan sekolah adalah tempat yang nyaman, tempat yang paling nyaman untuk kita tinggal. Mereka katakan, tidak Bu, rumah itu bukan tempat nyaman untuk saya tinggal. Nah itu berarti di sini kita harus memberikan, di sekolah kita harus memberikan pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atas diri mereka. Kemudian bertahan hidup, kebutuhan untuk bertahan hidup di sini adalah kebutuhan fisiologis, biologis, dan kebutuhan psikologis. Di sini juga anak-anak sekarang sudah paham, yang sudah mengenal yang namanya rasa suka sama suka dengan teman, atau sudah mengalami adanya gap dengan teman atau perselisihan dengan teman. Di sini masuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagaimana dia menyelesaikan masalahnya dengan teman? Disitulah tempat kita di sini, itu posisi kita sebagai tadi tempat yang nyaman bagi mereka untuk didengarkan. Nah, lanjut, yaitu kebutuhan manusia tentang kesenangan. Barangkali anak-anak di sini kebutuhan akan kesenangannya akan terpenuhi. Yang saya tahu ya, untuk pelajaran saya sendiri, namun pelajaran saya jam kos, mereka akan senang. Nah itu kebutuhan kesenangannya terpenuhi. Atau misalnya saat hujan, mereka hujan-hujanan di lapang atau misalnya di koridor di depan kelas, itu kebutuhan mereka akan kesenangan. Atau misalnya membercandai temannya, itu adalah kebutuhan mereka akan merasa senang. Dan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi mereka pada saat pembelajaran misalnya dibebaskan untuk tadi mengumpulkan tugas dalam bentuk apapun, itu pun akan memenuhi kebutuhan akan pilihan mereka. Karena yang namanya anak kadang kan suka egoisnya mereka, aku kan udah gede Bu, sudah bisa menentukan pilihan aku sendiri. Nah kadang seperti itu hanya kita mungkin bisa mengarahkan. Mangga kita lanjutkan. Di sini ada 5 posisi kontrol. Sebelum saya melanjutkan ke slide selanjutnya, di sini ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Idealnya kita sebagai seorang guru, posisi kontrol kita harus ada di mana? Manajer. Alhamdulillah. Keren lagi, alhamdulillah ya. Nah, jadi di sini ada penghukum. Penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, hukuman verbal atau fisik. Di sini dampak posisi penghukum itu murid jadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Nah, kemudian ada juga pembuat orang bersalah. Suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid yang membuat guru menderita. Gara-gara kamu sih, kamu digini-gini, jadi aja aku tuh dapat tegur dari bapak. Kamu sih ribut wae di jero kelas, aku kan keluar dulu cuma buat minum di kantor. Nah itu pembuat rasa bersalah ya ibu, ibu bapak. Nah jadi merasa bersalah, oh iya ya, ibu teh kena tegur sama bapak kepala sekolah gara-gara kita main-main, padahal ibu cuma ke kantor minum doang gitu, seperti itu. Kemudian teman, suara guru ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampak posisi itu adalah adanya ketergantungan. Jadi murid tidak mandiri. Apa-apakah ibu, apa-apakah bapak? Karena apa? Karena dia sudah merasa bahwa guru itu temannya. Jadi apa-apa, nanya heula ke ibu, nanya heula ke bapak. Nah seperti itu. Kemudian ada selanjutnya posisi guru sebagai pemantau. Jadi seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Dampak posisinya di sini, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa
tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi ini anak tidak akan sepenuhnya mandiri. Dan yang terakhir adalah posisi control manager. Jadi suara manajer itu netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi dampak positifnya yaitu murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah jika kita memilih ada di posisi control manager. Dan ini adalah tabelnya, bahwa dari motivasi guru berbuat, ada guru berkata, kemudian hasil, dan kaitan dengan dunia berkualitas itu. Ini ada identitas gagal, identitas berhasil, sukses, tapi kontrol dari luar. Ada juga identitas berhasil, sukses, tapi kontrol dari dalam dirinya sendiri. Nah, jadi ada identitas gagal itu adalah penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Itu. Kemudian posisi kontrol identitas berhasil tapi dari eksternal, dari luar pengaruhnya itu. Jadi mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Dan kemudian identitas berhasil ini ada di dalam diri sendiri, itu dia itu lebih menghargai dirinya sendiri. Jadi misalnya guru berkata, kalau misalkan ada di posisi manajer aja ya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi mengajak dia untuk mencari solusi sendiri atas apa yang dia lakukan. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan itu murid, kata muridnya. Atau misalkan kata dampak dari muridnya, mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri, itu ya. Kemudian segitiga restitusi yang tadi kita bahas, bahwa dari segitiga restitusi ini yang harus kita mulai itu yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Jadilah itu segitiga restitusi. Dari menstabilkan identitas itu kita bisa memberikan pemahaman bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Anak kecil sendiri kadang yang masih putih bersih tanpa dosa pasti melakukan kesalahan. Misalnya tidak menurut apa yang orang tuanya katakan, jadi dia terjatuh misalnya gara-gara main air seperti itu. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita memberikan penguatan bahwa salah itu tidak apa-apa. Yang penting ketika dia bersalah, kita memberikan penguatan bahwa tidak untuk melakukan kesalahan yang sama kedua kalinya. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu kan, ditanya. Misalnya kalau dia bolos, misalnya bolosnya kenapa? Bisa berbagai alasan, orang tuanya sakit, atau misalnya bangunnya kesiangan, bisa jadi. Atau misalkan tadi keasikan ngobrol dengan teman di jalan, bisa jadi banyak alasan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian kita menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi jangan sampai anak tersebut ketika kita melakukan segitiga restitusi, mereka tidak menemukan solusinya sendiri atas apa yang dia lakukan. Kemudian di sini, nah sisi satu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran.
berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Karena kenapa gagal? Karena dia telah melakukan kesalahan, tapi kita giring ke identitas sukses. Jadi tidak berkubang dalam kesalahan yang telah dia buat. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Dipahinya Bu, kita teh seperti menabur garam di atas luka. Nah, ketika dia gagal, ku orang dikritik. Jadi seperti kita kemarahan, ku orang kalah dibere cuka atau dibere uyah gitu. Jadi semakin menyakitkan. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita kasih, kita bisa berikan, yaitu membuat kesalahan sesuatu yang wajar, pernyataan, kemudian manusia tidak ada yang sempurna, bahwa kita bisa memperbaiki masalah ini, kemudian saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Dan yang terakhir adalah, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi jangan sampai ketika dia melakukan kesalahan ditanya, ini teh gimana awalnya? Kemanehanana teh trauma dengan kesalahan yang dia buat. Kemudian disuat-suat kurang anak itu disuruh menceritakan kesalahan tersebut. Jadi jangan dulu pada saat itu kesalahan terjadi, jangan dulu disuat-suat kesalahan itu, nanti tunggu dia tenang beberapa hari kemudian baru kita bertanya apa yang telah terjadi. Nah, kemudian sisi kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu yang tadi, kesenangan, kebutuhan akan penguasaan seperti itu ya. Kemudian kebebasan. Kemudian yang kedua, guru akan bergeser pemikiran dari stimulus respon menjadi proaktif. Dan kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan disampaikan dengan pertanyaan ini disampaikan dengan suara tidak menghakimi atau memojokkan. Misalnya kita ajukan pernyataan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini, ditantang sama kita. Ketika dia melakukan satu kesalahan yang tingkatnya segini, misalnya kita tantang, kamu bisa aja lebih dari itu, gitu. Kemudian kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu, pasti ada alasan tadi kata Bu Nasilia. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Kemudian mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Kemudian dari sisi 3, menanyakan keyakinan. Di sini itu teori kontrol menyatakan pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku kita divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi di sini misalnya keyakinan yang dia langgar itu adalah tanggung jawab, karena misalnya tidak, atau disiplin saja, karena misalnya tadi terlambat sekolah. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Nah, ini menanyakan keyakinan, apa yang kamu harus lakukan? Bu, berarti saya harus datang lebih pagi, bangun lebih awal, tidur lebih awal, seperti itu. Kemudian bisa diajukan pertanyaan, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah itu, jadi jangan sampai ketika anak terlambat kita, nah seperti itulah. Pengalaman pembelajaran yang didapatkan pada saat saya mempelajari budaya positif ini. Yang pertama, anak lebih berani atau percaya diri untuk memvalidasi perasaan yang mereka rasakan dalam pengaplikasian kebutuhan dasar. Jadi di sini ada kebutuhan atas kasih sayang, karena dia merasa bahwa tidak dihargai oleh teman-temannya, jadi dia mencari kasih sayang yang lain.
ibunya, lewat gurunya. Kemudian kebutuhan atas kemampuan, dia ingin divalidasi atas kemampuannya. Bu, saya sudah benar, betul. Di sini dia ingin divalidasi, ingin diakui. Makanya dia selalu bertanya kepada saya, Bu ini betul, betul, iya bagus, keren. Seperti itu. Dilanjut, kemudian di sini membuat keyakinan kelas. Nah, dari pembelajaran budaya positif ini, saya di sini di kelas itu bersama anak-anak membuat keyakinan kelas. Sebenarnya ini video cuman di screenshot saja. Kemudian menerapkan segitiga restitusi. Sudah 1 jam belum? Udah ya, sudah 1 jam. Konsentrasi. Dimulai. 1, 3, 2, 4, 4, 1, 3, 5. Semangat. Ya, mungkin itu saja dari saya ya untuk diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan sedikit atau banyaknya bisa bermanfaat baik bagi saya pribadi maupun rekan-rekan semuanya. Maafkan apabila ada bahasa atau kalimat yang kurang berkenan di hati ibu dan bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ibu dan bapak. Ya, diserahkan lagi ke moderator. Hatur Pak. Ada siapa? Bagus. Jadi sering-sering. Jadi udah bagian makannya belum? Udah makan aja dulu. Ini masih ada acara? Udah selesai. Bagus, cukup bola aku ketua kembal. Minggu depan siapa pembawa itunya? Pembawa materinya bagus. Minggu hari loh. Oh, Pak Ujang ya. Terima kasih buat Bu Purwanti ya. Tepuk tangan buat Bu Purwanti ya. Sekali lagi. Oke, siap. Luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini diseminasi budaya positif, kita dapat merubah paradigma berpikir kita untuk tidak menghukum kepada siswa. Jadi kita harus menerapkan segitiga restitusi yang tadi telah dibahas oleh Ibu Purwanti. Tapi kalau misalnya Pak Gus boleh nggak? Mohon mangga. Seperti kemarin ya ada anak yang upacara terus dijadikan contoh ini jangan diikuti ya teman-teman. Kita nggak bakal mempermalukan itu atau melanggar itu tidak gitu ya kayak gitu. Nih Bu Purwanti ada pertanyaan. Tadi ada kemarin ya ada kejadian. Jadi yang tidak mengikuti upacara dia malah diam di kelas. Kemudian dipanggil ke depan peserta upacara yang lain di lapangan. Apakah ini termasuk pelanggaran hukuman atau termasuknya segitiga restitusi? Sama yang kemarin ya setiganya kan malah gitu. Dipanggil video supaya yang lainnya tidak mengulangi kesalahan ini gitu. Itu termasuk pelanggaran ya. Iya. Nah, kalau menurut budaya positif itu termasuk hukuman ya Ibu, termasuk hukuman. Misalnya anak yang tadi tidak upacara dijajarin di depan teman-temannya. Kalau menurut budaya positif itu hukuman ya, tidak boleh. Tapi kita bisa punya solusi lain. Misalnya anak dipanggil, kemudian tadi dipakai segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi, dan mempertanyakan keyakinan. Nah, jadi iya seperti, nah itu betul. Nah, jadi bisa jadi kan anak itu tidak upacara. Nah, itu karena apa gitu, seperti itu kan ada beberapa faktor ya. Jadi anak itu bisa sama kita diajak ngobrol, kemudian dia yang mencarikan solusi atas apa yang telah dia lakukan. Misalnya apa? Oke Bu, saya mau upacara saja sendiri. Seperti itu lebih ke apa yang harus dia lakukan kan. Misalnya, Bu saya nggak apa-apa upacara aja. Jadi misalnya jadi pengibar bendera, atau saya yang membacakan undang-undang dasar. Nah,
Iya. Nah, pembelajarannya seperti itu. Oke, itu aja. Ada lagi? Mangga? Mangga. Di sana kan Kak Paris. Itu ya. Tadi ada pertanyaan dari Bu Jovi, sudah dijawab oleh Dr. Lampu. Karena ini waktu sudah menunjukkan jam 14.30, saya menutup dengan kalimat dari Benazir Bhutto. Seindah-indahnya kapal adalah ketika dia ditambatkan di dermaga. Tapi kapal itu kalau kita ingat-ingat dibuat bukan untuk ditambatkan di dermaga, tetapi untuk membelah lautan dan menerjang ombak. Jadi kita ini semuanya gagah-gagah ya. Sebagai guru PNS, ada yang sudah P3K, ada guru penggerak, ada pengajar praktek, gagah-gagah semuanya. Tapi bukan itu esensinya. Kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Sumari mau bikin itu pantun buat Pak Agus. Ya udah, Bapak Ibu selamat makan, selamat siang. Semoga kita sehat walafiat. Kita ketemu besok lagi karena harus siapin tenaga buat besok ya. Jangan lupa nanti ini Pak Ujang, kapan kita mau latihan pramuka? Tanggal 3 ya, Sabtu ya, nanti tanggal 7 ya, nanti diatur siapa aja ya. Kemudian outing class, dia mau pengumuman outing class? Oh iya, ada ya, termasuk para panitianya, anggarannya juga. Oke.